Awalnya Yulita pikir itu cuma mitos, tapi sejak menemukan cermin tua di sekolah, hidupnya berubah jadi mimpi buruk. Hantu noni Belanda bergaun putih mulai mengikutinya, dan ternyata arwah itu masih punya hubungan darah dengannya. Namaku Yulita, usia 17 tahun, siswi kelas 11 di SMA Negeri 1 Sragil, sebuah sekolah negeri yang bangunannya lebih mirip museum daripada tempat belajar. Bangunan utamanya tinggi, berdinding tebal, jendela-jendela besar dengan kaca buram, dan langit-langit. Kayunya menjulang dengan kipas angin tua yang berderit pelan setiap kali berputar. Dari awal masuk sini, aku sudah sering dengar cerita-cerita aneh. Katanya, sekolah ini dulunya bekas asrama putri zaman penjajahan Belanda. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ada satu nama yang sering disebut dalam cerita horor murid-murid, Noni Elizabeth Tekonon. Dia adalah gadis Belanda bergaun putih dengan rambut keemasan dan mata biru menyala. Katanya, dulu dia tinggal di sini sebelum hilang secara misterius. Setelah itu, tempat ini ditutup dan bertahun-tahun kemudian baru dibuka lagi sebagai sekolah. Kalau kamu lagi sendiri di koridor belakang, jangan nengok ke kaca jendela, kata Rani, temanku, waktu pertama kali kami MPLS. Kenapa? Aku tanya, setengah malas, soalnya katanya Noni Elizabeth suka ngintip dari situ. Matanya biru banget, terus dia bisa nembus ke mimpimu malamnya. Aku cuma cengengesan waktu itu, ya ampun, anak-anak SMA kok masih percaya yang begituan? Bukannya belajar, malah sibuk bikin cerita setan. Tapi semua berubah. Sejak hari kerja bakti itu hari Sabtu, semua siswa kelas 11 diminta bantu bersih-bersih gudang sekolah. Soalnya katanya akan ada tim dari Dinas Pendidikan yang mau datang. Aku, Rani, dan dua teman lain, Dinda dan Andi, kebagian bersih-bersih gudang belakang yang udah lama banget gak dipakai. Begitu pintu gudang dibuka, bau apek langsung menyambut, debu di mana-mana, laba-laba bersarang di pojokan, barang-barang tua menumpuk, ada kursi patah, lemari besi, dan kardus-kardus berisi buku yang udah menguning semua. Gila, ini tempat kayak rumah hantu beneran ya, kata Andi sambil ngebasin debu dari bajunya. Aku ikut mengamati isi gudang, dan mataku tertarik pada satu benda besar yang diselimuti kain putih di pojok ruangan, bentuknya seperti cermin besar. Entah kenapa, aku merasa tertarik, seperti ada yang mengajakku buat buka kainnya. Aku dekati pelan-pelan. Tanganku meraih kainnya, dan brak. Cermin besar dengan bingkai kayu ukiran muncul, debunya tebal banget. Tapi bentuknya indah, kaca cerminnya agak gelap, sedikit berembun tapi janggalnya, pantulan kami semua nggak terlalu jelas di situ. Seperti berkabut tiul, jangan mainin itu, kayaknya tua banget, kata Rani, mendekat sambil celingak-celinguk. Tenang aja, aku cuma bersihin, jawabku. Tapi jujur, aku juga ngerasa aneh. Seperti cermin ini bukan cermin biasa. Saat aku mengelap kaca itu, tiba-tiba aku merasa dilihat. Tapi bukan dari arah belakang, dari dalam kaca. Bulu kudukku langsung meremang. Aku mendongak pelan, dan di ujung kaca, aku lihat bayangan samar seperti sosok perempuan berambut pirang, berdiri diam, menatap ke arahku. Aku spontan mundur, dan menjatuhkan kain lap. Kamu kenapa? Tanya Dinda. Aku geleng, nggak, cuma pusing dikit. Setelah itu, aku nggak berani mendekat lagi. Kami pun menyudahi bersih-bersih dan kembali ke kelas. Tapi sejak saat itu, perasaan aneh itu nggak pernah hilang. Malam harinya, aku tidur dengan gelisah. Biasanya aku langsung terlelap, tapi malam itu rasanya berbeda. Di kamarku yang gelap, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Aku mencoba memejamkan mata, tapi aroma bunga semacam bunga lili muncul entah dari mana. Padahal kamarku tertutup, AC menyala, dan gak ada bunga apapun di dalamnya. Aku menutup kepala dengan selimut. Jantungku berdetak makin cepat. Lalu, terdengar suara kecil, ketuk, 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 seperti suara sepatu hak tinggi berjalan pelan. Di atas lantai kail, aku buka selimut, tengok sekeliling, tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu masih terdengar, ketuk, ketuk. Kupaksakan diri untuk tidur. Kupeluk bantal erat-erat sambil berdoa. Tapi sebelum mataku terpejam, aku sempat melihat bayangan rambut pirang panjang di pojok ruangan. Pagi harinya, aku bangun dengan badan lemas. Di lenganku, ada bekas memar berbentuk seperti jari. Aku diam, nafasku memburu. Jangan-jangan itu bukan mimpi. Aku mencoba bersikap normal di sekolah, tapi kejadian demi kejadian aneh mulai muncul di toilet belakang.
Kaca cermin tiba-tiba retak saat aku menatapnya. Di kelas, aku mendengar seseorang memanggil namaku Pelan. Padahal semua orang sedang fokus belajar. Dan yang paling bikin aku menggigil saat pulang sekolah, aku melewati koridor dekat gudang, dan dari kejauhan, cermin besar itu terlihat masih berdiri tegak. Walau harusnya sudah disimpan kembali, di pantulannya, aku melihat diriku sendiri, tapi ada sosok lain berdiri tepat di belakangku, tersenyum dengan gaun putih, dan mata biru menyala. Itu hari pertama aku benar-benar percaya bahwa Noni Elizabeth bukan sekadar mitos, dan aku baru sadar, mungkin aku sudah membangunkannya. Aku masih ingat jelas hari Senin itu, hari di mana aku benar-benar mulai merasa ada sesuatu yang salah, sejak kejadian di gudang dan penampakan samar di cermin. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan, tapi perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi. Setiap kali aku melangkah ke area belakang sekolah, tepatnya dekat gudang tempat cermin itu ditemukan, tengkukku selalu dingin, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasiku terus-menerus. Di kelas, aku jadi pendiam. Rani dan Dinda beberapa kali menegurku, "Yul, kamu sakit?" "Nggak," jawabku cepat. "Cuma kurang tidur aja." Padahal aku nggak berani cerita. Siapa yang bakal percaya kalau aku bilang bahwa cermin tua itu seperti hidup? Waktu istirahat, aku duduk sendiri di kantin sambil menyeruput teh hangat. Mataku melirik ke arah gudang belakang yang kini digembok rapat. Tapi anehnya, cermin besar itu tidak ikut dipindahkan ke ruang penyimpanan lain seperti barang-barang lainnya. Kata Pak Tony, penjaga sekolah, cerminnya terlalu besar dan berat, jadi untuk sementara dibiarkan di situ dulu. Sementara aku pengen bilang, seharusnya itu dibakar saja. "Yul, kamu beneran nggak kenapa-kenapa?" Rani tiba-tiba duduk di sampingku. "Kamu dari tadi kayak orang kosong." Aku menghela napas beran. "Kamu percaya nggak sama cerita Noni Elizabeth?" Rani diam sejenak. "Percaya nggak percaya sih, tapi ada satu teman kakakku yang katanya dulu pernah kerasukan pas nggak sengaja ngaca di toilet belakang. Dia teriak-teriak pakai bahasa Belanda gitu. Padahal sebelumnya nggak ngerti sama sekali." Aku menelan ludah. "Kamu tahu Elizabeth itu siapa sebenarnya?" "Katanya sih dia anak pejabat Belanda yang tinggal di asrama putri itu. Cantik banget, tapi misterius. Tiba-tiba hilang. Terus setelah itu, asrama ditutup." Rani menatapku dalam. "Kenapa kamu nanya gini?" Aku menggigit bibir. "Aku kayak pernah lihat dia." Mata Rani membelalak. "Serius?" Aku mengangguk pelan. "Hari itu aku pulang lebih awal, karena guru matematika nggak masuk. Aku sengaja melewati koridor belakang, karena jalur parkiran lebih dekat dari sana. Sekolah sudah sepi, tinggal beberapa anak OSIS yang masih rapat. Suasananya hening, angin sore bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun kering yang berserakan. Langkahku melambat saat melewati gudang. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada dorongan dari dalam diri untuk melihat ke dalam. Padahal pintunya tertutup rapat, tapi aku bisa melihat bayangan cermin itu dari celah jendela kecil di atas pintu. Aku naik sedikit. Jinjit cermin itu masih berdiri di sana, diselimuti bayangan, seperti menungguku, dan tiba-tiba aku melihatnya. Lagi, wajah putih pucat, rambut pirang terurai panjang, mata biru yang menatapku tajam. Dari dalam cermin, aku terlonjak mundur dan hampir jatuh. Jantungku berdegup kencang. Kali ini aku nggak bisa menyangkal aku benar-benar melihat sosok itu. Bukan halusinasi, bukan imajinasi. Aku lari secepat mungkin ke parkiran. Malamnya, aku memutuskan untuk curhat ke Dinda lewat chat. "Yulita, Din, kamu pernah lihat yang aneh-aneh di sekolah nggak?" "Dinda, hala, kamu mulai Den, tapi, ya, pernah. Kenapa eman?" "Yulita, aku ngerasa cermin yang kita temuin waktu itu bikin aku diteror." "Serius, Dinda, aku juga ngerasa aneh waktu bersihin cermin itu, tapi aku kira cuma karena tempatnya serem." "Kamu beneran diteror?" "Yulita, aku lihat dia, Elizabeth, di dalam cermin." Pesan balasan Dinda tidak langsung datang. Beberapa menit kemudian, ia mengirim voice note pendek, suaranya bergetar. "Yul, aku baru mau bilang, tadi siang waktu aku ke gudang mau ambil alat kebersihan, cerminnya tiba-tiba berembun sendiri, kayak ada yang napas dari dalam." Aku tak bisa tidur malam itu, dan seperti sebelumnya, aroma lili muncul lagi, tapi kali ini lebih kuat, lebih nyata. Di tengah malam, aku terbangun dengan keringat dingin.
Aku menatap dinding kamar, dan untuk sesaat, aku melihat pantulan cermin besar, berdiri di sudut ruangan. Tapi saat aku menyalakan lampu, itu hilang. Tidak ada cermin, hanya dinding kosong. Tapi jantungku hampir berhenti saat aku melihat jendela. Kamarku dipenuhi embun dengan bekas 5 jari seperti orang menempelkan tangan dari luar, padahal aku tinggal di lantai 2. Pagi harinya, aku memutuskan untuk meminta bantuan, tapi bukan ke guru, bukan ke orang tua. Aku harus tahu siapa sebenarnya Elizabeth, dan kenapa dia menatapku seperti sudah mengenalku jauh sebelum aku lahir. Sejak malam itu, aku seperti kehilangan kendali atas hidupku. Tidurku tak pernah benar-benar tenang. Setiap aku memejamkan mata, selalu saja ada mimpi yang mengesahkan. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang terasa sangat nyata, seolah aku dibawa ke tempat yang asing, namun akrab. Lorong panjang dengan lampu-lampu temaram yang berkelap-kelip, bau anyir darah menyengat di udara, dan suara isak tangis perempuan yang terus menggema. Mimpi itu selalu berakhir sama. Aku berdiri di depan sebuah pintu kayu besar. Saat pintu itu terbuka perlahan, sosok perempuan bergaun putih dengan mata biru berdiri di sana. Rambut pirangnya jatuh terurai di bahunya, dan wajahnya penuh luka. Dia tidak bicara, hanya menatapku tajam, menusuk, seolah sedang memohon sesuatu atau mengutukku. Aku selalu terbangun dengan napas terengah-engah dan badan basah oleh keringat. Dan yang paling mengerikan, bekas mimpi itu meninggalkan jejak nyata seperti bekas takaran di lengan, atau bau bunga lili yang entah kenapa menempel di bantal. Aku mulai takut untuk tidur. Hari itu, suasana sekolah semakin aneh. Banyak teman sekelasku yang mendadak sakit atau mengeluh pusing. Bahkan Rani sempat mimisan mendadak di tengah pelajaran, padahal dia biasanya sehat-sehat saja. Tapi yang paling bikin aku merinding adalah kejadian di kelas saat pelajaran kosong waktu itu. Bu Maria, guru bahasa Inggris, tidak masuk. Kami ramai sendiri di kelas, sebagian sibuk main HP, sebagian lagi ngobrol. Aku duduk di bangkuku, mencoba menulis isi mimpiku tadi malam di buku catatan, berharap bisa mengerti apa arti semua itu. Tiba-tiba, dari arah belakang kelas, terdengar suara Dinda tertawa kecil. Aku menoleh. Dinda berdiri sendirian, badannya tegar, matanya menatap lurus ke depan, tangannya terjulur, dan dari mulutnya keluar kata-kata aneh, seperti bisikan berbahasa asing, tapi bukan Inggris, bukan Jawa. Aku yakin itu bahasa Belanda. Waar is Miglicam? Waar is Miglicam? Semua anak langsung diam. Andi yang duduk paling dekat sama Dinda langsung berdiri. Din, lo kenapa? Tapi Dinda nggak bereaksi, mulutnya tetap komat kamit, wajahnya datar, matanya kosong. Aku berdiri, hatiku langsung mencelos suara itu, kalimat itu, aku pernah mendengarnya dalam mimpiku. Dinda. Aku mencoba mendekat, tiba-tiba, tubuh Dinda kejang. Dia menjerit keras, jeritan yang bukan berasal dari suara manusia biasa. Suaranya seperti tumpang tindih, seolah ada dua suara dari dua dunia berbicara sekaligus. Jeritan itu membuat semua siswa panik. Sebagian lari keluar kelas, sebagian lagi membatu di tempat. Min Spiegel, katanya lagi. Spiegel, cermin. Aku langsung sadar dia sedang membicarakan cermin itu. Guru-guru berdatangan. Dinda akhirnya pingsan dan dibawa ke UKS, tapi setelah sadar, dia nggak ingat apa-apa. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Saat aku menjenguk, dia hanya menggenggam tanganku dengan gemetar. Yul, aku lihat dia terjebak di dalam kaca. Dia marah banget, bisiknya. Aku menahan napas. Siapa? Elizabeth. Dinda mulai menangis. Dia tunjuk kamu. Aku. Dia bilang kamu harus buka pintunya, atau dia bakal ngambil semuanya darimu. Malam harinya, mimpi itu kembali datang, kali ini lebih panjang, lebih jelas. Aku tidak hanya berada di lorong tua, tapi juga melihat potongan-potongan kejadian masa lalu. Ada anak-anak perempuan mengenakan seragam putih dengan pita merah di rambut mereka. Mereka berlari di koridor, tertawa, lalu suasananya berubah. Suara tawa berganti jerita. Lampu berkedip cepat, darah muncrat dari dinding. Aku berlari dan menemukan seorang gadis terkunci di dalam sebuah kamar. Itu Elizabeth. Dia menangis sambil memukul cermin. Aku tidak jahat. Suaranya pelan, lirih, dan dipenuhi kesedihan. Lalu, sosok pria tua muncul di belakangnya. Wajahnya gelap, matanya penuh amarah, dan sebelum Elizabeth sempat berteriak,
Pria itu menghantamkan benda tumpul ke belakang kepalanya. Aku terbangun dengan teriakan keras. Napasku tak beraturan di meja belajarku. Ada setangkai bunga lili putih, segar basah oleh embun pagi. Tapi jendelaku tertutup rapat semalaman. Pagi itu aku benar-benar kacau. Mataku sembab, Dinda tidak masuk sekolah. Rani mulai menjauhiku karena takut. Aku hanya duduk sendiri saat pelajaran berlangsung, tapi pikiranku terus berputar. Kenapa Elizabeth menunjukkan semuanya padaku? Apa maksud kamu harus buka pintunya dan siapa pria tua di mimpiku? Kenapa wajahnya terasa familiar? Aku memejamkan mata. Tapi kali ini bukan karena mengantuk. Aku tahu satu-satunya cara keluar dari mimpi buruk ini adalah menghadapi kenyataannya. Aku harus kembali ke gudang itu. Pagi itu langit mendung, sama seperti hatiku. Satu persatu teman mulai menjauhiku. Mungkin karena mereka takut, atau mungkin karena mereka mulai percaya kalau aku ada hubungannya dengan semua kejadian aneh belakangan ini. Dinda masih belum masuk. Rani pun kini lebih sering diam dan memilih duduk bersama geng lain, sementara aku merasa seperti makhluk asing di kelas sendiri. Tapi anehnya, aku justru merasa tenang, karena dalam hati, aku tahu ini bukan halusinasi, ini nyata, dan aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Sepulang sekolah, aku tidak langsung pulang. Aku menunggu sampai suasana cukup sepi. Jam 3 sore, sekolah mulai lengang. Hanya tinggal beberapa anak ekskul yang masih berkumpul di aula, dan beberapa guru yang sibuk di ruangannya. Aku menyelinap ke arah koridor belakang. Jantungku berdetak kencang. Gudang tempat cermin itu masih tertutup, tapi aku tahu cara membukanya. Pak Tony, satpam sekolah, pernah menyimpan kunci cadangan di bawah pot besar dekat pintu UKS, dan entah kenapa, aku ingat semua detail itu begitu jelas, seolah aku sudah disiapkan untuk kembali ke sana. Dengan napas berat, aku dorong pintu gudang. Enselnya berderit pelan, bau debu langsung menyeruak begitu pintu terbuka. Ruangan itu gelap dan lembab, tapi cahaya senja dari jendela kecil cukup menerangi bagian dalamnya. Cermin besar itu masih berdiri di pojokan, diam, menunggu. Aku tidak berani mendekat. Bukan sekarang, sebaliknya, aku mulai mengobrak-abrik tumpukan rak kayu dan kardus tua di sekitarnya. Aku percaya ada sesuatu yang ditinggalkan, petunjuk, apapun, dan benar saja, di bawah rak besi tua yang nyaris rubuh, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil, terkunci rapat. Aku paksa membukanya dengan pisau lipat dari tas. Enselnya berkarat, tapi setelah beberapa kali dorongan, tutupnya berhasil terbuka dan isi di dalamnya membuat bulu kuduku langsung berdiri. Satu lembar foto hitam putih yang sudah menguning. Terlihat seorang gadis muda berambut pirang, mengenakan gaun putih klasik, sedang duduk di taman, dengan senyum kecil di wajahnya. Di balik foto itu ada tulisan tangan. My name is Elizabeth van Houten, Juli tahun 1947, dan di bawahnya, selembar surat tua, ditulis dengan bahasa Belanda. Tulisan tangan rapi, namun sedikit bergetar, seolah ditulis dalam kondisi tergesa. Aku tidak mengerti bahasanya, tapi beberapa kata terasa familiar, terutama kata live cinta, Gevangen terkunci, dan yang paling membuatku merinding, blood darah. Suasana di gudang mendadak berubah, udara menjadi lebih dingin, cermin besar itu seperti bergetar pelan, mengeluarkan suara lirih seperti desahan napas. Aku menoleh perlahan, dan di dalam cermin, aku melihatnya lagi. Elizabeth kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Gaunnya sobek di bagian bawah, wajahnya pucat dengan goresan merah di pelipis, tapi matanya justru tampak penuh luka, penuh kesedihan. Dia menatapku, lalu mengangkat tangan menunjuk ke arah dinding di belakang cermin. Aku mengerutkan alis. Apa maksudnya? Di balik itu? Bisikku. Tapi sebelum aku sempat bergerak, suara langkah mendekat dari luar gudang membuatku panik. Aku buru-buru menyimpan foto dan surat ke dalam tasku, lalu menutup kembali kotaknya dengan kain debu. Aku berlari keluar dan menutup pintu gudang pelan-pelan sebelum siapapun melihatku di rumah. Aku tidak langsung masuk kamar. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto Elizabeth. Entah kenapa, ada rasa iba yang aneh di dalam dadaku, seperti aku mengenalnya, seperti aku pernah bicara dengannya. Padahal, jelas-jelas, dia hidup puluhan tahun sebelum aku lahir. Aku membuka aplikasi penerjemah dan mencoba memfoto surat itu. Hasilnya kacau, tapi satu kalimat mencuri perhatianku, jika aku mati di sini,
Jangan biarkan jasaku hilang, kuburkan aku, biar aku pulang. Jangan biarkan aku terperangkap di balik kaca berdarah. Kaca berdarah. Cermin. Tiba-tiba semuanya mulai terasa masuk akal. Elizabeth tidak jahat, dia tidak ingin menerorku. Dia hanya ingin ditemukan, dia hanya ingin bebas. Tapi kenapa dia menunjuk aku? Kenapa harus aku? Malam itu, aku tertidur dengan kepala penuh tanya, dan mimpi itu datang lagi. Kali ini, aku melihat Elizabeth berlari. Napasnya tersengal. Dia dikejar oleh seorang pria tua berkulit sawo matang dengan sorban kusut di kepala. Pria itu bukan penjajah, dia pribumi. Tapi ada yang membuatku membeku. Wajah pria itu mirip dengan foto kakek buyutku yang tergantung di ruang keluarga. Tidak. Bisikku dalam mimpi. Elizabeth berteriak. Tapi suara itu tercekik. Pria itu menyeretnya ke dalam ruangan gelap. Di dalamnya, hanya ada satu benda cermin besar. Aku terbangun sambil menjerit. Tubuhku basah oleh keringat. Tapi yang membuatku hampir pingsan adalah cermin kecil di meja riasku. Retak, dan ada tetesan merah di ujung kacanya. Darah. Aku menggigil. Ini bukan sekadar teror, ini peringatan, dan aku mulai sadar kalau aku bukan hanya korban, mungkin aku bagian dari sejarah kelam yang belum selesai. Hari Selasa pagi, langit mendung lagi, udara terasa berat sejak aku keluar rumah. Rasanya seperti berjalan menembus kabut tebal yang menyesakkan dada. Aku melangkah ke kelas dengan kepala penuh bayangan. Semalam, surat tua itu, foto Elizabeth, dan mimpi-mimpi yang makin jelas, seperti potongan film dokumenter kelam yang tak pernah ditayangkan ke publik. Semua terpatri di otakku. Aku hanya ingin menemukan jawaban. Tapi jawaban itu seperti menjauh setiap kali aku mencoba mendekat. Dan pagi itu, sebuah kabar membuatku nyaris tak bisa berdiri. Yul, Dinda nggak pulang tadi malam, bisik Rani dengan suara gemetar saat kami baru saja duduk di kelas. Aku menoleh cepat. Apa maksudmu? Orang tuanya ke sekolah pagi-pagi, nyariin dia. Mereka bilang Dinda nggak pulang sejak kemarin sore. Darahku berdesir, jantungku berdetak lebih cepat, tanganku gemetar. Kemarin sore, Dinda sempat chat denganku. Ia bilang ingin menyusulku ke gudang untuk lihat cermin itu lebih dekat. Tapi, aku melarang. Kataku, aku sudah cukup sendiri saja, dan dia cuma menjawab, kalau aku mimpin sesuatu malam ini, aku bakal bilang. Setelah itu, tidak ada kabar. Wali kelas kami datang tergesa-gesa pagi itu, wajahnya pucat dan cemas. Anak-anak, mohon kerja sama kalian. Bila ada di antara kalian yang melihat Dinda kemarin sore, tolong segera lapor ke saya atau ke guru BK. Ya, tidak ada yang bicara. Semua saling pandang dengan wajah bingung dan takut. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar hilang biasa. Aku tahu Dinda tidak menghilang begitu saja. Jam istirahat, aku pergi ke ruang UKS. Berharap bisa bicara dengan Bu Laila, petugas kesehatan sekolah, yang biasanya tahu lebih banyak soal yang terjadi di balik layar. Tapi UKS kosong, yang kutemukan hanyalah selembar kertas kecil di meja. Surat tulisan tangan dengan tinta merah muda, isinya hanya satu kalimat, ditulis dengan huruf miring. Dia menyentuh katanya, sekarang dia ada di dalam. Tanganku langsung lemas, aku tahu maksudnya. Dinda menyentuh cermin itu, dan sekarang dia terjebak. Aku lari keluar UKS, dadaku sesak. Tujuanku cuma satu, gudang. Aku harus memastikan semuanya. Aku harus lihat dengan mata kepalaku sendiri. Langkahku terburu-buru, menyusuri lorong belakang yang kini terasa makin suram. Hening, terlalu hening. Aku sampai di depan gudang, terkunci. Tapi aku tahu kunci cadangan masih ada di tempatnya kemarin. Dengan tangan gemetar, aku buka pintu gudang perlahan. Cermin itu masih berdiri di pojokan, tidak berubah. Diam, tapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Lebih mencekam, aku mendekat perlahan, dan di sanalah di dalam pantulan kaca yang berembun aku melihat seseorang. Bukan Elizabeth, melainkan Dinda. Dia berdiri di sisi lain kaca, matanya kosong, bibirnya biru. Ia seperti ingin berteriak, tapi tak bisa. Ia mengetuk kaca dengan lemah, seolah berharap aku mendengar jeritannya. Dinda ya Tuhan, bisikku. Air mataku menetes tanpa sadar. Aku letakkan tangan di kaca, berharap bisa menariknya keluar. Tapi begitu tanganku menyentuh permukaannya, udara di ruangan berubah drastis. Suara bisikan memenuhi telingaku. Suara perempuan, lirih, dan penuh dendam. Kau sudah melihat, maka kau harus memilih. Memilih apa? Aku teriak,
kau buka pintu itu. Atau biarkan mereka mati satu persatu. Aku tersungkur, napasku terengat, kepalaku pusing, dan saat aku menatap cermin lagi, bayangan Dinda menghilang. Hanya Elizabeth yang tersisa kali ini menatapku dalam-dalam, dengan air mata mengalir di pipinya. Dia menunjuk dinding di belakang cermin. Aku akhirnya mengerti. Dia ingin ditemukan, dan Dinda menjadi tumbal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang dikubur, disembunyikan, dan dibiarkan membusuk dalam diam. Sepulang sekolah, aku kembali membuka surat tua dari kotak kecil yang kemarin kutemukan. Aku coba menelusuri kata kuncinya lewat aplikasi terjemahan, dan kutemukan kalimat lain yang kini terasa seperti perintah. Aku dikurung di balik dinding kaca, ia bilang cinta, tapi tangannya berlumur darah. Aku tidak ingin dendam. Aku hanya ingin pulang, tanganku bergetar, ia bilang. Cinta siapa yang mencintai Elizabeth? Dan kenapa cinta itu berubah jadi kutukan? Aku turun ke ruang keluarga, berdiri di depan foto besar kakek buyutku Raden Mas Wiratama. Di foto itu, beliau berdiri tegak, mengenakan beskap hitam, wajahnya kaku dan penuh wibawa. Tapi sekarang foto itu membuatku merinding, karena dari mimpi-mimpiku, aku mulai yakin beliau bukan pahlawan, dan mungkin arwahnya belum pergi kemana-mana. Mungkin dia masih ada di dalam darahku, dalam napasku, dalam nadi yang terus berdenyut cepat. Setiap kali aku menatap cermin itu, malam harinya, aku kembali bermimpi. Tapi kali ini, aku bukan lagi penonton. Aku berada di tubuh Elizabeth. Aku berlari, menangis. Berteriak, pria itu mengejarku, pria yang mengaku mencintaiku, tapi tak terima ditolak, pria yang cemburu, karena aku akan dijemput kembali ke Belanda, dan di ujung lorong. Aku terjebak, tak ada jalan keluar, dia menyeretku, aku menjerit, tapi cermin besar itu sudah menanti, dan saat wajahku dihantam ke kaca, semuanya gelap, aku bangun dengan tubuh menggigil. Aku tahu siapa pembunuh Elizabeth, dan yang lebih menakutkan, dia kakek buyutku. Sejak pagi tadi, udara di sekolah terasa semakin menekan, tidak ada angin, tidak ada tawa. Sisi sekolah seperti diselimuti bayangan dingin dan penuh kecemasan. Kabar hilangnya Dinda sudah tersebar ke seluruh siswa, tapi tidak ada yang benar-benar bicara, semua hanya berbisik, menunduk, dan saling curiga, dan aku tahu, semua mata perlahan mulai mengarah kepadaku, mereka tak berani bicara terang-terangan. Tapi dari sorot mata mereka, aku tahu aku dianggap sebagai awal dari semua ini, dan jujur saja, aku pun mulai percaya, bukan karena aku menginginkannya, tapi karena aku memang bagian dari kutukan ini. Siang itu, saat semua orang sibuk dengan jam pelajaran terakhir, aku kabur ke ruang arsip sekolah. Ruangan ini jarang dikunjungi siswa karena letaknya di bangunan tua sebelah belakang, dekat ruang guru pensiunan yang sudah tak terpakai. Aku butuh jawaban, bukan lagi dari mimpi, tapi dari sejarah. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci demi laci, mencari dokumen tua yang berkaitan dengan masa lalu sekolah ini. Aku menemukan map besar bertuliskan, laporan relokasi gedung bekas asrama putri tahun 1950. Hatiku berdegup kencang. Aku buka lembar demi lembar. Sebagian besar laporan berisi daftar inventaris bangunan dan surat menyurat Belanda yang sebagian sudah rapuh dan menguning. Tapi di balik tumpukan kertas lusuh itu, aku menemukan satu lembaran penting foto asrama tahun 1947. Ada beberapa gadis Belanda yang berbaris rapi di halaman, dan di tengah mereka, Elizabeth, wajahnya muda, cerah, dan penuh kehidupan. Tapi yang membuatku hampir menjatuhkan foto itu adalah sosok pria yang berdiri di pojok foto, mengenakan pakaian penjaga lokal, matanya tajam, badannya tegap, dan di bawah fotonya tertulis, pembantu tetap asrama, Wiratama. Darahku serasa berhenti mengalir. Raden Mas Wiratama, kakek buyutku, kakiku gemetar, tanganku kaku. Foto itu adalah bukti. Selama ini kami mengira beliau hanya tokoh adat, bangsawan lokal yang dihormati. Tapi kenyataannya, dia bekerja untuk Belanda, penjaga, pembantu, dan yang lebih mengerikan lagi, pria yang berdiri terlalu dekat dengan Elizabeth. Aku kembali menelusuri dokumen lainnya, dan aku menemukan laporan yang disensor, beberapa bagian hilang, tapi kalimat yang masih bisa dibaca membuat napasku sesak. Salah satu penghuni asrama, Nona Eileen Hari, dinyatakan hilang secara misterius. Diduga melarikan diri, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
Penjaga lokal terakhir terlihat berselisih dengannya 2 hari sebelumnya. Nona Eve, Elizabeth Van Houten, aku tidak bisa berdiri, aku terduduk di lantai arsip, dunia rasanya berputar. Sekarang semuanya masuk akal. Mimpi-mimpiku, bayangan Elizabeth di cermin, bahkan rasa takut setiap kali aku memandangi foto kakek buyutku. Dia mencintai Elizabeth, tapi cintanya ditolak dan karena itu, dia membunuhnya secara diam-diam, lalu menguburnya di balik tembok tepat di belakang Kermit. Itulah mengapa arwah Elizabeth terperangkap. Karena tempat kematiannya bukan kubur biasa, tapi tempat sakral penuh kaca, tempat di mana jiwanya terbelenggu dan tak bisa pulang. Dan sekarang, darah pembunuh itu mengalir di dalamku. Saat aku kembali ke rumah sore itu, ibu langsung menyambut dengan wajah cemas. Yulita, kamu dari mana aja? Ibu udah telepon kamu berkali-kali, aku hanya menatapnya lelak. Bu, kakek buyut kita dulu pernah kerja di asrama Belanda, ya? Wajah ibu langsung berubah pucat. Kamu dapat info dari mana? Jawab saja, Bu. Ibu menghela napas panjang. Iya, dulu sempat kerja sebagai penjaga asrama, tapi itu sebelum Indonesia merdeka. Setelah itu, semua catatan tentang masa lalunya sengaja dihapus dari keluarga, termasuk cerita tentang gadis Belanda yang katanya hilang. Kenapa? Dihapus. Ibu menatapku dalam, matanya berkaca. Karena, Yulita, kakek buyutmu jatuh cinta pada anak asrama, tapi katanya, hubungan mereka nggak disetujui. Kakek jadi aneh, pemarah. Sampai suatu malam, gadis itu hilang, dan tak pernah ditemukan. Sejak itu, semua berubah. Keluarga memutuskan untuk bungkam soal itu, dan kami dilarang menyebut nama gadis itu lagi. Namanya Elizabeth, kan? Ibu terpaku. Kamu tahu? Aku hanya tersenyum miris. Dia yang memberitahuku. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar. Tidak ada Elizabeth, tapi aku bisa merasakan kehadirannya, seperti bisikan di ujung telinga, seperti nafas yang menyentuh leherku. Maaf atas semua ini, bisikku pelan, dan saat itu juga, cermin bergetar pelan. Aku tahu, dia mendengar, tapi apakah permintaan maaf itu cukup untuk membebaskannya? Atau justru, aku yang harus membayar dosa darah keluargaku? Aku berdiri di depan cermin kamarku, dalam diam. Tak ada pantulan Anel, tak ada Elizabeth, tak ada Dinda, tak ada Dara. Tapi suasananya tetap mencekam. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang lebih menyeramkan daripada diteror. Hantu, yaitu menyadari bahwa darahku sendiri adalah bagian dari kutukan itu. Sejak ibu mengakui cerita tentang kakek buyutku, pikiranku seperti dihantam badai. Aku tidak tahu siapa yang lebih bersalah, kakakku yang membunuh karena cinta yang ditolak, atau keluargaku yang memilih menutupi semuanya selama puluhan tahun. Tapi satu hal yang pasti, Elizabeth tak pernah pergi. Dia terjebak, dan teriakannya melalui cermin, melalui mimpi, melalui tubuh teman-temanku, semua ditujukan untuk satu hal. Benar, malam itu, aku tertidur dengan perasaan campur aduk. Tapi aku tahu, mimpi itu akan datang lagi, dan benar saja, aku berada di taman tua yang sudah tak terawat. Rumputnya tinggi, dipenuhi ilalang. Di tengahnya berdiri sebuah kursi kayu tua, dan Elizabeth duduk di sana. Rambutnya terurai, wajahnya penuh luka, tapi sorot matanya justru menenangkan. Aku tidak ingin balas dendam, Yulita, katanya dengan suara yang jauh dan gemetar. Aku hanya ingin kembali ke tempatku. Aku ingin tubuhku ditemukan. Aku berjalan mendekat. Aku tahu kau dibunuh oleh kakek buyutku. Elizabeth menunduk. Dia mencintaiku, tapi caranya mencintaiku salah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku akan pergi dari negeri ini. Aku ingin pulang ke Belanda. Tapi dia ingin aku tetap tinggal bersamanya, sebagai miliknya. Dia mengurungmu di balik cermin? Bukan dia, tapi kematianku membuat jiwaku tak tenang. Darahmu adalah darahnya itu yang membuatku bisa menjangkau dunia ini. Tapi Yulita, wajah Elizabeth berubah tegang. Kau tidak sendiri, aku menoleh, dan dari balik kabut taman muncul sesosok bayangan pria tua berjubah hitam dengan sorban kusut di kepala, matanya merah, nafasnya berat. Aku mengenalnya, kakek buyutku. Aku terbangun dengan tubuh kaku. Tapi lebih dari itu, aku terbangun karena suara keras dari dalam rumah, bruk, bruk. Seperti lemari yang terguling. Aku keluar kamar dengan langkah gemetar. Rumah gelap,
hanya cahaya dari lampu dapur yang menyala redup. Ibu tidak ada. Pintu kamar ibu terbuka, tapi kosong. Aku berkeliling dan berhenti di depan ruang tamu. Foto besar kakek buyutku yang biasanya tergantung di dinding kini jatuh dan pecah. Kacanya berserakan, wajahnya di dalam foto terlihat hangus, hitam seperti terbakar, dan di lantai ada jejak kaki berdarah, telanjang, menuju ke arah dapur. Aku mengikuti jejak itu dengan napas memburu. Dan saat aku menoleh ke cermin kecil di dinding lorong, aku melihatnya, kakek buyutku, wajahnya rusak, matanya kosong. Tapi sorot dendamnya membakar, dia menatapku dari balik cermin, bukan sekadar pantulan, tapi mengincar. Aku mundur, panik, suara beratnya menggema di telingaku, meski mulutnya tak bergerak. Jangan kau bebaskan dia pengkhianat, dia milikku, darahnya adalah lukaku, tidak. Kau yang membunuhnya. Kau yang terobsesi. Teriakku, Charmin. Itu retak, suara ledakan kaca pecah menggema di seluruh lorong. Aku lari ke kamar dan mengunci pintu. Tubuhku gemetar hebat. Malam itu, aku tak bisa tidur, dan saat fajar menjelang, aku tahu. Aku harus kembali ke sekolah dan menggali tembok di balik cermin tua itu. Kalau benar jasad Elizabeth dikuburkan di sana, maka itu satu-satunya cara untuk membebaskannya dan memutus rantai kutukan dari darahku sendiri. Pagi itu, aku menyelinap ke sekolah lebih awal. Aku membawa senter, sarung tangan, dan linggis kecil yang biasanya ayah simpan di garasi. Gudang masih sepi, tak ada satpam, tak ada guru, bahkan ayam di belakang sekolah pun tak terdengar berkokok. Aku buka pintu gudang, Charmin. Besar itu masih berdiri di sana, retak di sisi kanan. Elizabeth muncul perlahan dari balik bayangan kacanya. Kali ini dia tidak menakutkan, dia hanya berdiri dan mengangguk pelan. Aku mulai menggeser cermin, dan di baliknya tembok semen lama yang warnanya berbeda dari dinding lain, ada bekas tambalan kasar. Dengan napas bergetar, aku mulai menghantam dinding itu. Bruk, bruk, kepingan demi kepingan lepas, debu beterbangan, tanganku sakit, tapi aku terus menggali, dan akhirnya, linggis itu membentur sesuatu yang keras. Tulang aku menjerit, tapi tak berhenti. Tulang-tulang lain muncul, gaun putih yang sudah membusuk, dan di atasnya leontin emas dengan huruf E yang masih berkilau. Tubuh Elizabeth terkubur diam dalam dinding, terkunci dalam sejarah yang dilupakan. Tangisku pecah, maaf aku. Maafkan aku. Dan saat itu juga, cermin besar di belakangku pecah berkeping-keping, dan angin dingin menerjang seluruh gudang. Aku mendengar suara lembut Elizabeth untuk terakhir kalinya. Terima kasih. Aku pulang, tapi sebelum aku bisa bangkit, sesuatu menarik kakiku, tanganku menekan tanah, nafasku memburu, dan di depanku arwah kakek buyutku muncul. Kali ini bukan dalam cermin, tapi nyata, hitam, hangus, dan menatapku dengan tatapan membunuh. Kau mengkhianati darahmu sendiri. Aku menjerit, dan semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dalam kegelapan total. Udara dingin menusuk paru-paruku, bau tanah basah dan darah yang mengering menguar di sekelilingku. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku berat, seolah diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu kudengar suara berat itu lagi, darahmu adalah perpanjangan tanganku. Aku tahu suara itu. Serak, penuh amarah, dan benci yang sudah membusuk selama puluhan tahun. Marwah kakek buyutku, bayangannya muncul dari balik kabut. Kali ini jelas, sosok pria tua dengan wajah hangus seperti arang, matanya merah membara, dan senyum mengerikan yang menusuk terelung jiwa. Kau telah membebaskan pengkhianat itu, tapi kau tidak bisa menghapus dosaku, karena kau adalah daging dari darahku. Aku menggigil, tapi di antara rasa takut itu, aku juga merasa marah. Elizabeth bukan pengkhianat. Kaulah yang membunuhnya karena cintamu ditolak. Dia menghancurkanku. Dia membuatku gila. Aku hanya ingin dia tetap di sini, di sisiku. Dengan membunuhnya, teriakku, sosoknya makin mendekat. Dunia sekeliling kami seperti retakan kaca, berubah bentuk setiap detik. Sekarang aku tahu, ini bukan dunia nyata, ini semacam ruang di antara hidup dan mati, tempat di mana roh penasaran berkeliaran, dan sekarang, aku terjebak di dalamnya. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul cahaya lembut, lalu sosok lain perlahan berjalan mendekat. Elizabeth gaunnya kini bersih, wajahnya tak lagi penuh luka, mata birunya tampak lembut dan sedih. Yulita, darah bukan segalanya,
Kau bisa memilih. Jangan biarkan jiwamu dikendalikan oleh dosa yang bukan milikmu. Aku menoleh padanya, air mata menetes, tapi aku takut kalau kutukan ini sudah mengalir di darahku. Kutukan tidak diwariskan, tapi amarah yang tak diselesaikan bisa menular. Kau bisa menghentikannya. Kakek buyutku meraung, kau milikku. Kau penerusku. Kau darahku. Kau akan menggantikanku menjaga rahasia ini. Tiba-tiba tubuhku seperti ditarik kedua arah. Tanganku terbakar. Leherku seperti dicekik oleh dua kekuatan yang saling bertentangan. Aku lihat diriku sendiri. Berdiri di antara dua cermin. Satu menampilkan wajahku, namun mataku merah seperti arwah kakekku. Yang satu lagi menampilkan wajahku, menangis, dengan cahaya hangat di belakangku, dan aku tahu. Aku harus memilih, aku bukan engkau. Bisikku lirih, aku bukan dirimu. Dan aku tidak akan menjadi bayang-bayangmu selamanya. Aku angkat kedua tanganku. Teriakan Elizabeth menggema bersamaan denganku. Kedua cermin retak serempak. Cahaya putih menyilaukan menyambar dari sisi Elizabeth, mengalir ke tubuhku. Sementara bayangan gelap kakek buyutku meledak seperti debu yang tertiup angin. Raungannya mengerikan. Tapi akhirnya hilang. Aku terbangun. Kali ini benar-benar. Aku terbaring di lantai gudang. Matahari pagi menembus ventilasi kecil. Di atas, debu-debu beterbangan dalam sinar itu. Aku meraba tubuhku panas, lelah, tapi hidup dan di sebelahku. Jasad Elizabeth masih terbaring, tapi kini tampak tenang. Liontin emasnya bersinar samar. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya seperti tersenyum. Hari itu, polisi datang setelah aku melapor. Butuh waktu meyakinkan mereka tentang penggalian itu. Tapi pada akhirnya temuan jasad tua berpakaian kolonial dan bukti catatan sejarah yang kulampirkan cukup untuk membuka kembali arsip gelap sekolah kami. Berita tersebar cepat, banyak yang shock, termasuk keluargaku sendiri, tapi aku tidak mencari perhatian. Aku hanya ingin satu hal, Elizabeth dimakamkan dengan layak, dan itu yang kulakukan. Aku ikut berdiri di pemakaman kecil belakang gereja tua, di mana Elizabeth akhirnya dimakamkan. Di tanah yang damai. Di atas nisan putihnya, tertulis, Elizabeth Van Houten tahun 1929-1947. Ia tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk ditemukan, dan malamnya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Aku tidur tanpa mimpi, tanpa bayangan cermin, tanpa suara hak tinggi, tanpa darah. Tapi sebelum tertidur, aku menatap foto kakek buyutku sekali lagi. Aku tidak membencinya. Aku hanya belajar bahwa cinta bisa menyelamatkan atau menghancurkan, dan dendam hanya akan melahirkan kutukan baru. Sudah 2 minggu sejak jasad Elizabeth ditemukan dan dimakamkan secara layak, 2 minggu sejak sekolah kami masuk berita lokal dan nasional, judul-judul sensasional bertebaran, penemuan jasad kolonial di sekolah tua. Rahasia berdarah dari zaman. Penjajahan terbongkar. Aku tidak ingin benar karena itu. Tapi seperti kata Bu Laila saat diam-diam menemuiku di UKS sore itu, kebenaran yang terlalu lama dikubur, saat digali, pasti mengguncang banyak hal. Dan memang itulah yang terjadi, sekolah menjadi sepi. Beberapa siswa pindah, beberapa guru mengajukan cuti panjang, gudang tempat cermin itu, sekarang sudah disegel dan diberi garis polisi. Bahkan kepala sekolah turun tangan menyewa tukang untuk membongkar seluruh tembok belakang. Aku masih ingat. Saat tukang itu berseru panik, ketika menggali lebih dalam, menemukan potongan benda logam berkarat, liontin, ujung sepatu wanita kuno, dan satu lembar kain renda usan yang masih menyisakan aroma lili samar-samar. Mereka menggali bukan hanya tulang, tapi kenyataan bahwa sejarah kelam benar-benar pernah terjadi di balik tembok ini. Rani kini mulai kembali dekat denganku. Ia minta maaf karena sempat menjauh. Aku mengerti. Tak mudah bersahabat dengan seseorang yang dikaitkan dengan kejadian supranatural. Apalagi setelah Dinda hilang begitu saja. Dinda belum ditemukan, pihak sekolah menyebutnya hilang secara misterius dan penyelidikan masih berlangsung, tapi aku tahu. Dinda tidak mati, aku bisa merasakannya, karena kadang saat aku berjalan sendiri di lorong sekolah yang sudah dibersihkan, aku mendengar suara napas lirih. Seperti seseorang yang memanggil dalam bisikan, aku belum pulang. Dan aku tahu suara itu dadat malam hari. Aku mulai menyusun semua potongan fakta yang kutemukan selama ini. Aku buka lagi surat-surat tua dari kota kecil di gudang dulu,
Kalimat-kalimat Belanda itu kini mulai bisa kupahami bukan hanya lewat terjemahan digital, tapi karena aku seperti mengerti maksud batinnya. Entah kenapa, semakin banyak aku membaca, semakin aku yakin Elizabeth bukan satu-satunya korban. Ada gadis lain, 2 orang, namanya tidak tercatat. Tapi di salah satu lembar surat Elizabeth tertulis begini, aku sudah memperingatkan mereka, tapi malam itu, suara langkah kaki pria tua itu datang, dan hanya aku yang sempat lari, yang lain, diam. Selamanya, aku membaca ulang berkali-kali, dan merinding. Bisa jadi, jasad lain masih ada, tertimbun, terlupakan. Aku memutuskan untuk kembali ke sekolah malam hari. Kunci ruang belakang masih bisa kudapatkan diam-diam dari Pak Tony, satpam yang diam-diam percaya padaku. Dia hanya berpesan, kalau kamu masuk, jangan bicara apa-apa. Kadang yang terkubur itu lebih nyaman diam, tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku menyusup masuk jam 9 malam, sekolah gelap total, hanya lampu lorong depan yang menyala. Samar. Aku menuju bekas gudang, kini kosong, dindingnya sudah dibongkar, tapi lantainya masih asli, dan di sana, aku berdiri diam menutupi mata, berharap, kalau memang ada sesuatu yang belum pergi, ia akan muncul, dan tak butuh waktu lama. Samar. Dari lantai berdebu itu muncul kabut tipis, udara mendadak dingin, dan di depanku, Elizabeth berdiri lagi, tapi kali ini, tak sendiri, di sampingnya, 2 gadis lain, rambut mereka hitam, mata kosong, dan mereka berdiri memegang tangan Elizabeth dengan erat. Mereka tidak bicara, tapi air mata Elizabeth menetes, dan aku mengerti, masih ada yang harus digali. Keesokan harinya, aku kembali ke ruang arsip. Aku mencari denah lama bangunan, sampai menemukan satu peta kecil bertanggal tahun 1945, tertulis, bunker penyimpanan kunci cadangan, disimpan di bawah altar kecil dekat ruang doa. Ruang doa itu sekarang adalah gudang arsip tambahan yang selalu terkunci. Jantungku berdebar. Bunker, penyimpanan, penguburan. Mungkin bukan hanya Elizabeth yang dikubur secara rahasia, mungkin ada lebih banyak korban, tapi di antara semua itu, satu hal terus menghantuiku, darahku. Kadang aku merasa aku baik-baik saja, tapi kadang aku melihat bayanganku sendiri di cermin. Tersenyum dengan mata merah, bukan Elizabeth, tapi kakek buyutku, dan aku tahu meski aku membebaskan Elizabeth, kutukan itu belum selesai, karena bagian dari leluhurku masih hidup. Di dalam aku, pagi itu aku berdiri di halaman belakang sekolah, udara lebih sejuk dari biasanya, tapi tubuhku justru menggigil. Di tanganku ada denah kuno yang kupelajari semalam, peta tersembunyi dari bangunan lama sebelum sekolah ini, berdiri di bawah altar tua dekat ruang doa. Katanya ada bunker penyimpanan, dan jika dugaanku benar, itulah tempat terakhir yang belum digali, tempat di mana suara-suara yang selama ini membisikiku berasal, tempat arwah lain, mungkin masih menunggu untuk ditemukan. Bersama Rani dan Pak Tony, aku menyelinap masuk saat sekolah libur. Tak ada murid lain, tak ada guru, kami bertiga saja. Pak Tony membongkar altar tua. Butuh waktu 1 jam lebih hingga akhirnya kami menemukan sebuah palka besi berkarat, tersembunyi di lantai. Ini dia, gumamku, setengah gemetar, dengan linggis. Pak Tony membukanya. Suara berderitnya menyayat telinga, bau tanah lembab dan besi tua langsung menyeruak. Kami menyorotkan senter ke bawah. Tangga besi menurun ke ruang bawah tanah sempit. Debu, sarang laba-laba, dan dinding batu membuat tempat itu terasa seperti liang kubur. Kami turun perlahan, dan di bawah sana kami menemukannya 3 peti kayu. 2 di antaranya telah lapuk, terbuka di dalamnya hanya tulang belulang dan sisa-sisa kain. Tapi di peti terakhir yang masih utuh, ada sesuatu yang membuatku menangis seketika. Dinda terbaring, tapi masih bernapas, lemah, kaku, tapi hidup. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan ia dalam kondisi trauma disosiatif, kehilangan kesadaran dan kesadaran atas waktu selama berhari-hari. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya seperti terkunci. Selama beberapa hari, Dinda tak bicara sepatah kata pun, namun pada malam ketiga, dia menoleh padaku dan berkata pelan, aku melihat mereka, anak-anak itu, mereka tidak marah, Yul. Mereka hanya kesepian. Aku menangis di pelukannya. Tidak semua hantu datang untuk menakut-nakuti. Setelah penemuan bunker itu, sekolah kami resmi ditutup untuk renovasi besar-besaran.
Pemerintah turun tangan, media kembali memblow up cerita ini. Kali ini, bukan dengan judul menakutkan tapi dengan penghormatan pada sejarah. 3 jasad korban ditemukan dan dimakamkan secara layak bersama Elizabeth. Nisan mereka berdiri berdampingan dengan tulisan sederhana, mereka yang terdiam. Kini telah dipulangkan, beberapa bulan berlalu. Dinda sudah pulih, ia kembali ceria, meski masih sering terdiam saat melihat bayangan di kaca. Rani jadi lebih protektif padaku, kami bertiga jadi seperti saudara, diikat oleh rahasia yang hanya kami yang tahu, dan aku sering berdiri di depan cermin, tidak lagi takut. Kadang, aku merasa ada yang berdiri di belakangku, tapi bukan untuk meneror, hanya menjaga. Suatu malam, aku bermimpi lagi, tapi kali ini, bukan taman penuh kabut, bukan lorong gelap, atau suara hak tinggi, aku berada di padang rumput luas, bunga lili bermekaran, angin sepoi-sepoi. Dan di kejauhan, Elizabeth berdiri sambil tersenyum, mengenakan gaun putih bersih tanpa noda darah. Ia melambai. Terima kasih, Yulita. Aku tersenyum balik. Maaf aku terlambat menemukanku. Tidak. Kau datang tepat saat dunia hampir melupakanku. Ia berbalik, di belakangnya ada cahaya terang, dan akhirnya, ia pergi. Tenang. Pulih. Bebas. Aku terbangun dengan hati yang ringan. Sekarang aku tahu, tidak semua hantu jahat. Sebagian dari mereka hanya ingin didengar, dikenang, dipulangkan. Dan jika ada yang tersesat di antara dunia ini dan sana, mungkin aku akan jadi satu-satunya yang bisa membantu mereka menemukan jalan pulang. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam, akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras. Dan jangan lupa, selalu waspada.